Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya pagi ini berada di Sekolah Al-Khairiyah. Ini SMA ya? Iya, SMA. Kamu kelas berapa? Saya kelas 11 Mia. Kelas 11 Iya, ya? kelas 11. Nah, kebetulan ini ada perayaan HUT Kemerdekaan RI. Jadi ada berbagai macam lomba. Salah satunya fashion show ya? Iya. Dan kamu ikut pesertanya? Iya, saya pesertanya. Iya, mewakili kelas 11 Mia, saya mendapatkan juara 2. Oh, juara 2. Dan ini apa tema pakaiannya? Saya bertema Ibu Kita Kartini gitu. Terus udah gitu mewakili kelas 11 Mia. Oke, ini kamu yang milih sendiri konsep Iya. Ibu Kita Kartini ini Iya, ya? Ibu. Ibu Kartini ini ya. Nah, tadi ditanya-tanya nggak ketika itu, misalnya ini temanya ini, terus ditanya nggak terkait dengan tema? Iya, terkait dengan tema apa itu kecantikan gitu. Oh, itu Iya. juga termasuk yang Iya. dibahas. Dan ternyata dari berapa peserta kamu juara kedua? Dari 6 apa 8 gitu, Bu. 6 atau sampai 8 ya. Dan ini dandannya butuh waktu berapa lama? Sejam lebih, Bu. Sejam lebih, Iya. harus ke salon. Iya, betul. Saya ke salon makeupnya. Harus ke salon ya, meskipun sebenarnya karena kamu pakai jilbab tidak pakai konde ya gitu Iya. ya. Tapi pakai ronce-ronce di atasnya gitu Iya. ya. Nah, kesan kamu apa dengan sekolahmu ini, baru pertama atau udah yang keberapa sih? Kalau buat fashion show ini baru tahun ini ada, karena tahun kemarin tidak ada, Bu, gitu. Oke. Jadi saya baru pertama kali juga ikut fashion show di sini. Apa yang kamu rasakan? Saya perasaannya seneng walaupun gugup dikit gitu loh, tapi seneng lah, Bu, kita bisa ngerasain gitu loh fashion show pertama kalinya di tahun ini gitu. Ditonton Ada banyak lomba. anak-anak, ya Iya, temenmu sendiri ya. iya, tetap harus pede ngejaga tutur kata juga dalam memilih kata-kata. Dan ini pengalaman pertama yang menarik ya. Iya. Oke, mudah-mudahan tahun depan kira-kira mau ikut lagi nggak? Insya Allah ikut. Harus ikut sih, Bu. Dan mudah-mudahan juara pertama ya. Amin, amin, amin. Oke ya, demikian nih dengan salah satu juara dari fashion show di SMA Al-Khairiyah ya. Selamat ya. Iya, Ibu, terima Oke. kasih. Mereka adalah siswa-siswi pilihan ibu dari anggota pramuka, paskibra serta dari anggota OSIS yang dididik, dilatih serta dilatih oleh Polres Metro Jakarta Utara. Mereka adalah angkatan pertama, insya Allah akan ada angkatan kedua. Enak banget, sumpah. Ini juga jangan kayak gitu. Begini mukanya juga sama siapa tuh yang sekali? Ayolah, lu kok mana tahu yang beda? Di otak lu kan yang beda si Juan doang. Juan-juan, udah banget. Daripada lo ngeledekin gua, mending lo kerjain tugas dari Pak Yanto. Daripada lo kena hukum. Juan dari sini sekarang dia sembari terus berjalan ke arah kelas. Tak lupa, dia yang masih berusaha untuk memeluk pengajian lagi. Tanpa sadar, mereka telah sampai di depan pintu kelas mereka yang terbuka lebar. Jian melepas rangkulan Gea dan berjalan menuju kursi dengan masih wajah yang malas. Gea yang senantiasa mengikuti layaknya anak ayam yang terus berjalan mengikuti hidupnya. Tahun gue apa? Hehehe, tuh aja. Jian cantik deh, lu udah kan? Boleh lihat gak? Baik banget deh kamu jadi sayang. Makasih ya sayangku, love you. Nah ini yang lihat sini Jian. Aku mau nanya tentang hubungan kita ke depannya. Apakah kamu sudah memberitahu Papi tentang hubungan kita? Hubungan? Tapi Iya. Apakah kamu masih mencintaiku? Iya. karena Jian sudah menyadari bahwa ini hanyalah mimpi. Sebenarnya aku mencintai lu, Juan. Tapi aku terlalu malu untuk memberitahumu. Siapa kamu? Tidak berhak atas saya. Aku tidak tahu diri. Kau main-main. Walaupun
Walaupun saya mencintai anak Tuhan, tapi tidak sepantasnya Tuhan berkata seperti itu. Jika kamu memang betul-betul mencintai anak saya, maka relakanlah dia pergi. Sampai kapanpun, dia tidak akan pernah diterima oleh komandan. Tapi aku nggak mau pergi, aku mau sama Juan selamanya. Pergi kalian wahai kaum Belanda, sebelum kami berkasar kepada kalian. Ayo Jian, kita harus pergi sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi pagi ini saya datang ke SMA Al-Heria dan di sini sebenarnya sedang ada perayaan Hari Kemerdekaan RI dan salah satunya itu menampilkan tentang teater ya. Iya, betul. Jadi hari ini saat ini sudah ada 2 orang pemain teater yang kita akan wawancarai. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke ya, tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu. Siapa nama kamu? Nama saya Naura Rayani Kelas berapa? dari 11 IPS 2. S2. Sudah berapa lama ikut teater? Baru beberapa minggu yang lalu sih, Ibu. Oke. Terus tadi posisi kamu sebagai apa di? Aku sebagai Jihan yang kembali ke masa, bukan kembali sih, kayak dia mimpi. Nah, mimpinya itu dia kembali ke masa lalu. Oh, jadi Jihan dalam mimpi ya? Iya, Oke. betul. Silakan. Nah, kalau kamu siapa namanya? Saya Farhan, Muhammad Farhan dari kelas 12 MIA 2. Oh, udah kelas 12. Iya, Bu. Oke. Kamu juga baru ikut? Ya, baru ikut beberapa minggu ini. Ya. Beberapa minggu ini. Dan peran kamu sebagai apa tadi? Sebagai Juan yang suka sama Jihan. Terus pas pas si Jihan duanya ini jadi Belanda, saya jadi pribumi. Oh gitu. Tidak direstui karena berbeda bangsa tadi ya? Iya, benar. Nah, sebenarnya tadi itu menceritakan tentang apa sih kalau secara singkat? Kalau tadi itu nyeritain tentang kayak kita generasi Z nih. Generasi Z yang apa namanya? Yang bermain-main tentang cinta, tapi ujung-ujungnya juga kembali ke hati merah putih sih, Bu. Oke. Jadi meskipun ya eranya udah berubah, milenial kayak seperti apapun, tapi tetap merasa Hati sebagai merah putih anak dunia, Indonesia. ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kamu kan tadi baru ikut beberapa minggu. Nah, terus sekarang tampil. Iya. Nah, terus ngerasa puas nggak pada penampilan yang Puas baru sih, Bu, pertama? kayak latihannya baru sebentar, kayak cuma 3 kalian, terus hasilnya udah memuaskan sih menurut saya untuk latihan seperti itu. Oke. Nah, kamu sendiri banyak belajar dari teater ini? Banyak, Ibu, kayak jadi tahu karakteristik itu bermacam-macam. Dan Akan terus ikut nanti gitu? mungkin kedepannya boleh ikut. Tetapi ini pengalaman yang pertama, pokoknya begitu. Iya, gitu ya. betul. Tapi berkesan ya. Berkesan menurut kamu banget ya. sih, ya. Nah, peran sebagai Jihan sendiri menantang nggak menurut kamu? Menantang sih, Ibu, kayak dari kostumnya juga susah, untuk bangun dari tidur itu susah sih. Susah ya, Iya. oke. Nah, kalau kamu kan tadi berperan sama orang yang suka sama Jihan gitu ya, tapi karena berbeda bangsa ya. Nah, waktu itu kira-kira di masa penjajahan kali ya dalam mimpi itu maksudnya ya? Iya. Oh, nah Dalam perasaan kamu seperti apa? Perasaan saya tuh kayak deg-degan banget sih. Kayak susah diomong lah pokoknya. Tapi merasa puas nggak dengan penampilan tadi? Cukup puas kalau untuk latihan, cuman beberapa kali. Itu cuman Oke. beberapa kali. Jadi kamu berkesan ya? Berkesan banget, Bu. Dan apakah akan mendalami teater atau sekedar tahu aja saat SMA aja? Mungkin akan dalamin teater nanti mungkin di kampusnya. Kampus. Kamu rencananya mau ke mana ngelanjutinnya? Saya mungkin ngelanjutinnya ke itu dulu, Bu. Kerja Oh. dulu, bantu orang tua dulu. Oh gitu. Iya. Tapi ada rencana mau ngelanjutin kuliah ya? Iya, mau. Apa cita-cita kamu? Maunya sih jadi abdi negara, Bu. Oh gitu. ASN maksudnya? Bukan apa, tentara. Oh mau jadi tentara. Iya. Oke. Nah kalau kamu sendiri, kamu kelasnya tadi belum kelas 12 ya? Belum. Masih kelas 11 ya? Iya, betul. Jadi masih ada masa lagi nih ya, kamu ikut lagi, Iya, betul. ngeramein di sini, atau berbagi dengan adik-adik nanti gitu yang ikut teater gitu Iya. ya. Nah kamu punya rencana nggak? Kan berarti kamu masih punya waktu dibanding dia yang udah kelas 12 Iya. tuh. Nah untuk teater ini
ini kan baru pertama. Nah, kamu sendiri pendapatnya apa? Mau dipertahankan atau jadi ekskul sehingga nanti akan banyak anak yang ikut atau gimana? Kalau ekskul sih pasti banyak yang minat sih Ibu, kayak menarik banget. Menarik banget. Dan kamu menarik. usulkan jadi ekskul, ini udah jadi ekskul apa belum sekarang? Belum sih, paling mau direncanain. Oh, berarti berharap tahun depan jadi Ada, ekskul. iya. Dan kamu juga akan aktif membantu adik-adikmu latihan gitu Iya, ya? betul. Nah, kalau kamu cita-citanya apa? Aku maunya sih dokter sih. Oh, maunya dokter, dan memang rencana mau kuliah lanjutin Iya, kedokteran ya. Oke. Nah, ya jadi ini anak-anak ini ternyata cuma 3 minggu aja latihan dan beberapa kali doang ya. Latihan 3 minggu pun gak tiap hari ya. Enggak, kayak 1 minggu sekali doang. Sekali. Tetapi mereka bisa mendalami karakternya dan memang mulai jatuh cinta dengan teater ya. Oke, terima kasih ya. Iya Ibu, makasih. Nah, kalau tadi nih ngobrol sama anak-anak, sekarang ada Bapak Kepala Sekolah dan ada Ibu Rini sebagai pembina atau mungkin pembimbing teaternya ya? Kurang tepatnya begitu sih Bu. Karena kan saya guru seni budaya. Guru seni budaya. Nah, sekarang kita mau ngobrolin juga nih dengan Bapak Kepala Sekolah mungkin secara umum ya. Nah, Pak, tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu Pak. Nama lengkap, jabatan, udah berapa lama di sini? Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Uzil Abid, sebagai Kepala Sekolah di SMA Al-Khairiyah. Sudah berapa lama Pak jadi Kepala Sekolah? Dari tahun 2017, kurang lebih hampir 6 tahun. 6 tahun sebelumnya guru? Sebelumnya di SMP sebagai wakil kesiswaan. Oh, oke. Gitu. Nah, Pak, ini kan tadi ada perayaan ya HUT RI. Ini yang tiap tahun diadakan atau bagaimana? Untuk HUT RI ini setiap tahun, mengikuti ulang tahun Indonesia 17 Agustus, ya mereka buat acara sendiri setiap tahunnya seperti Tiap tahun. ini. Tapi biasanya polanya beda-beda. Kalau teater baru kali ini. Kalau untuk perayaannya sendiri mengikuti angkatannya, mereka maunya seperti apa. Karena konsep kegiatan ini semua kita serahkan ke anak-anak. Oke. Sekolah hanya memfasilitasi, hanya mendampingi, itu aja. Tadi kan ada anak bilang dia walaupun baru mengenal teater, dia berharap teater jadi ekskul. Nah, Bapak menurut Bapak bagaimana? Apa mau dijadiin ekskul? Sebagaimana pendapat mereka atau bagaimana? Prinsipnya ekskul itu berdiri sesuai dengan minat. Jadi apabila ada yang minat, maka nggak salah juga kita buka. Nah, minat tuh minimal berapa Pak? Ketika dibuka persyaratannya? Kita pernah buka ekskul itu minatnya cuma 5 orang. Dan bisa. Dan itu kita buka, selanjutnya kita evaluasi apakah minat ini terus bertambah atau tidak. Ketika tidak bertambah, ya berarti kan minatnya turun, maka kita tutup. Tapi kalau minatnya terus bertambah, ya kita teruskan pasti. Gitu. Nah, kalau teater ini kayaknya minatnya ada cukup banyak ya. Kalau dilihat penampilan sih lumayan banyak. Ya. Jadi peluang dibuka besar lah ya. Pasti sangat besar. Dan peluang. ada juga yang ngedampingin ya, seperti Ibu Rini ya. ya. Tentunya ekskul ini butuh seorang pendamping atau pelatih. Ya, karena teater ini kan nggak semua orang bisa, Bu. Makanya butuh pelatih dan pendamping yang memang khusus benar-benar setia untuk mendampingi. Jangan hanya nanti mendampingi habis itu ditinggal. Itu kerepotan juga nanti anak-anak. Cuma ngumpulin tapi nggak ada kegiatannya. Betul. Gitu ya. Nah, di sini ada juga anak yang menang lomba karate gitu ya. Itu apakah ada ekskul karatenya atau dia sebenarnya ikut klub juga selain ikut ekskul? Sebelumnya mungkin anak ini sudah mengikuti klub di luar, ditambah dengan minatnya ikut ekskul di SMA Al-Khairiyah. Kebetulan ekskul karate itu sudah ada 2 tahun ini. Dan salah satunya si Cut Tiara ini sebagai pemenang kemarin lomba di Swiss Open, ya juara 1. Jadi tingkat internasional. Nasional. Oh, nasional. Jadi juara 1 tingkat kata festival komite, ya. Juara 3 tingkat katanya. Komite open. Ya, okay. jadi 2 kategori yang dia ikuti ya. Alhamdulillah baru pertama kali ikut lomba 2 kategori dua-duanya dapat. Dan dua-duanya emas. Ya. Satu perunggut juara 3. Satu emas, satu perunggu. Ya. Gitu ya. Itu udah sangat luar biasa ya. Ya. Karena baru ikut tanding dan langsung ya. Menjuarai, dan dia berarti kan punya potensi nih ya. Oke. Nah, berikutnya mungkin dengan Ibu Rini. Oke.
Nah Bu, ini kan teater baru ya, dan Betul. katanya Ibu juga yang mencoba mendampingi gitu. Iya. Kenapa Ibu ingin membuat teater? Apakah anak-anak yang minta atau memang Ibu melihat ada bakat anak-anak sehingga ini kayaknya harus difasilitasi? Kebetulan juga saya kan guru seni budaya. Jadi di dalam seni budaya itu ada 4 seni yang kita pelajari. Semua pelajaran kesenian itu saya tetap informasikan kepada siswa. Ada seni tari, teater, nyanyi, seni rupa. Dan kalau setiap pelajaran masuk ke teater, mereka bilang, "Bu, kenapa kita nggak ada ekskul teater ya? Bu, saya mau lo daftar kalau ada teater," gitu. Nah, ternyata pas momennya ini di HUT RI yang ke-78, mereka dari pengurus OSIS itu langsung, "Bu, kita mau ngadain apa ya?" "Oh, kamu maunya apa?" "Kalau kita penampilan lagi, bagaimana ya Bu?" "Oh, kalau kamu mau teater, gimana kalau jangan sekedar teater, tapi yuk kita drama musikal. Jadi ada musiknya, ada nyanyian, ada tarian dan dramanya." Mereka kayaknya antusias sekali gitu. Terus jadi gimana Bu? Kita mau bikin naskah. "Oh, kalau bikin naskah saya kembalikan lagi kepada kalian. Ya, jadi kalian punya konsep seperti apa? Nanti kita sama-sama godok, kita sama-sama diskusikan kembali gitu. Hanya saya, Bu, temanya gimana nih Bu? Oke, kalian ini kan di generasi Z. Gimana kalau nanti kita sepakat ngambil tema yang berhubungan dengan generasi Z, tapi ada juga berhubungan dengan HUT RI-nya. Kita ambil generasi Z, gaya masa kini tapi hati tetap merah putih gitu." Dan itu kayaknya langsung antusias gitu. "Bu, terus kita bikinnya gimana? Kita bikin berapa scenes? Terus kita maunya yang ada zaman sekarang dan zaman dulu Bu." "Oke, gimana kalian bisa membuat konsep itu, naskah sendiri, nanti kalau selesai bisa kita diskusi." Mereka naskah sendiri Bu, luar biasa. Bikin naskah sendiri. Menyiapkan kostum sendiri. Betul, kostum sendiri dengan diskusi dengan kesiswaan, kemudian dengan pembina OSISnya juga kita diskusi. Kalau tadi mereka bilang 3 minggu, itu 3 minggu konsep. Jadi benar-benar total latihan itu hanya 1 minggu. Sebenarnya. 1 minggu. Dan sampai rekamannya juga, karena kan tadi kita lip sync. Ya, betul, kita punya ekskul jurnalis, terus jadi bekerja sama dengan ekskul jurnalis juga. Gimana nih kita bisa rekam suara anak-anak? Kalau misalnya pakai mic kan takutnya tidak terdengar juga, terus mungkin juga butuh banyak mic. Tapi kalau kita rekam kan semua bisa dengar. Mereka tinggal konsen dengan geraknya, mengkondisikan. Itu luar biasa, effort dari mereka itu sangat-sangat luar biasa. Dari kita mulai naskah itu jadi diserahkan, terus kita sama-sama reading bareng-bareng, mana yang perlu diperbaiki kata-katanya, mana yang memang ini pantas atau tidak pantas untuk ditampilkan, kita putuskan bersama. Jadi bukan hanya guru, mereka benar-benar kita guru hanya 25% kali Bu. Ya, jadi memang 75% totali mereka, benar, totali mereka semuanya. Konsepnya, kostumnya, naskahnya, hanya kita mendampingi saat mereka naskah selesai, reading, terus blocking, pengaturan dan sebagainya. Oke, jadi seperti tadi ya, dan nggak mudah juga sebenarnya ngerekam ya. Betul. Sampai seperti itu, dubbing itu bukan hal yang mudah. Nah. Dan ini anak-anak jadi belajar banyak. Betul. Ya. Jadi sebenarnya proses itu 3 minggu itu sebenarnya konsep plus ini ya, memasukkan suara, Betul. latihannya, Benar. gitu ya. Jadi total seperti. Nah, kalau ibu ngeliat penampilan anak merasa puas? Kalau manusia sebetulnya kalau dibilang puas, tapi kalau puasnya luar biasa, saya harus banyak mengevaluasi lagi untuk anak-anak. Tapi apalagi penampilan pertama. Wah, udah luar biasa. Saya terharu tadi saya pelukin anak-anak sampai menitiskan air mata gitu. Kayaknya luar biasa. Anak-anak pun sampai tidak percaya bahwa mereka bisa menampilkan seperti itu. Karena latihan terakhir saat kita GR, mereka tuh masih Bu, ulang lagi Bu, take lagi Bu gitu, belum puas. Nggak pede. Tapi ternyata tadi luar biasa. Yang kita GR-nya sama sekarang itu kenyataannya berbeda banget gitu. Mereka pol-polan lah, artinya totalitas. Iya, benar-benar apa yang mereka mampu, mereka punya itu dikeluarkan semua. Di balik kekurangannya. Iya. Kekurangan masih bisa diperbaiki. Betul. Ya. Nah, itu kan tadi anak-anak ngusulin jadi ekskul. Ibu Rini sendiri gimana? Tadi kayak pesek juga oke aja, kalau apalagi kalau banyak peminat gitu. Nah, tanggapan Bu Rini? Setujunya, kalau saya sih setuju sekali ya kalau bisa, karena memang basic saya juga ada di teater juga, kemudian juga tadi begitu selesai aja, bukan pemain nih, mereka langsung Bu Rini apa? Saya daftar nomor 1 kalau ada ekskul teater. Oh, luar biasa. Terus lagi, Ibu Rini teater ada ya? Ya Allah, udah luar biasa gitu animo siswa itu.
melihat penampilan teman-temannya, oh ternyata begini ya. Mereka juga mungkin ada keinginan buat bisa tampil di momen-momen perayaan yang lain, misal Hari Guru gitu kan dan sebagainya, atau bulan bahasa gitu. Ya, luar Hari biasa. Sumpah Pemuda ya. Betul, luar biasa. Jadi ini peluangnya besar lah untuk dijadikan ekskul dan bisa jadi menjadi satu keunggulan sekolah Betul. juga ya. Karena gini Bu, saya belajar di luaran pula, beberapa teman saya yang mendalami teater seni peran, mereka dapat beasiswa kuliah itu gara-gara teater. Makanya saya selalu bilang anak-anak mengimbaskan, kamu tidak usah khawatir tentang nilai dan sebagainya, belajar semua ikutin, prosesnya ikutin. Tapi kita tidak pernah tahu kamu akan berhasil ke depannya akan jadi apa. Karena yang mendalami ekskul malah suksesnya di ekskulnya, misalnya jadi pramuka aktif di kepramukaan, di teater aktif berhasilnya di teater. Betul, basket jadi teman saya basket jadi wasit basket internasional, ternyata dari ekskul malah yang menjadi jadi profesinya. Betul, gitu. betul, benar. Jadi saya bilang teater itu nggak ada salah juga, mau nyanyi nggak ada salah juga, saya bilang nggak ada masalah, mau nyanyi teater tari, hayu asal kamu serius mendalami gitu. Dan ini luar biasa Bu. Semua kalau serius itu pasti akan menghasilkan kesuksesan ya Bu ya. Oke ya, demikian tuh wawancara kita dengan Bapak Kepala Sekolah maupun dengan Ibu Rini ya, selaku mungkin pembimbingnya gitu ya untuk anak-anak tampil seperti yang kita saksikan tadi ya di dalam acara peringatan HUT RI di SMA Al-Khairiyah Jakarta ya. Nah ini juga ada kaitannya dengan kurikulum merdeka ya. Seperti apa nih kok keunggulan sekolah kan tidak lagi ditentukan oleh akademik. Kita akan ngobrol ya terakhir nih pamungkas dengan Ibu pengawas SMA-nya ya. Oke, terima kasih. Nah kita mau ngobrol nih ya sama pengawas SMA yang kebetulan dulu waktu jadi guru bahasa Indonesia, terus juga ternyata senang juga dengan teater. Jadi kita akan ngobrol juga ya sebagai pengawas SMA Al-Khairiyah nih. Nah kenalan dulu Bu, nama lengkap dan jabatan, terus sudah berapa lama? Iya, baik Bu Retno, terima kasih. Saya kebetulan pengawas ya di SMA Al-Khairiyah, Eva Liesti. Sebenarnya sih baru sih jadi pengawas, tapi berapa tahun sih? Baru kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ya 2 tahun masih baru lah ya. Dan lagi lucu-lucunya kalau anak ini. Tapi sudah berbuat banyak kan. Nah ngomongin ini ya, ini kan sekolah ini tadi kita sama-sama nyaksiin anak-anak tampil tuh. Nah apalagi ini baru pertama, latihan juga singkat, konsep mereka bikin, dan ternyata tadi dibimbing oleh satu guru aja gitu. Nah pendapat Bu Eva apa tuh dengan anak-anak tadi? Ya Bu Retno, tadi kita nyaksikan ya luar biasa. Arti yang pertama saya lihat semangat anak-anaknya dulu. Jadi antusias mereka dalam bermain peran itu luar biasa. Karena memang tadi juga disampaikan bahwa anak-anak itu udah kepingin jadi ekskul ya, teater ini jadi ekskul, saking antusiasnya, dan kepala sekolah harus merespon ini aspirasi anak-anak ini ya. Memang karena ya menarik, saya sendiri juga berkecimpung di teater waktu masih zaman muda-mudanya dulu juga ya, jadi senang karena disitulah nilai-nilai karakter banyak kita temukan di dalam teater itu. Jadi kalau itu dijadikan ekskul itu sesuatu yang bagus sekali ya. Yang positif sekali. Dan kalau dikaitkan nih dengan kurikulum merdeka, di mana keunggulan sekolah itu kan beragam ya, nggak cuma akademik gitu. Ada nggak nih potensi ini menjadi sebuah keunggulan sekolah? Karena kan sebenarnya membangun karakter P3-nya tadi ya, profil pelajar Pancasilanya juga bisa kebentuk loh lewat berbagai karakter yang diperankan anak-anak ya. Iya, betul. Teater ini adalah salah satu wujud P3 tadi ya. Kalau di dalam implementasinya P5 itu dalam karakter itu, semua nilai-nilai karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu bisa kita temukan dalam teater. Karena di situ yang pertama itu nilai-nilai tanggung jawab, kerja keras, solidaritas, kemudian gotong royong. Jadi semua dimensi karakter Pancasila itu ada di dalam teater. Itu sangat ini sekali. Bagaimana tanggung jawab mereka kalau kerja keras kalau betul, kerjasama, kemudian juga
kekompakan kali ya, nyambungin satu dengan yang lain. Betul, karena kan kalau satu orang saja nggak bisa hadir latihan itu kan akan mengganggu. Berarti kedisiplinan juga. Kedisiplinan, tanggung jawab itu luar biasa. Karena kemudian kreatif. Nah, itu kreatif, berpikir, mencipta. Betul. Bermain ini adegan ini kita harus bikin kayak apa nih. Jadi di situ kreativitas, berpikir kritis, inovatif itu semua ada. Jadi saya sangat mendukung kalau teater ini ya di sekolah-sekolah, semua di sekolah itu dijadikan semacam ekskul, atau kalau bisa dimasukkan ke dalam intra, karena kan seni dalam kurikulum dalam muatan lokal bisa kita masukkan. Jadi seni ada seni ya, kan ada pendidikan seni. Nah di situ bisa kita macamnya, tidak hanya seni musik, seni apalagi seni lukis atau seni teater. Ya itu tapi teater gabungan ya. Iya. Jadi teater ini kita bisa masukkan ke dalam intra juga. Jadi, karena di pembelajaran sebenarnya bisa masuk ya. Bisa masuk. Bahasa Indonesia bisa masuk, ke sosiologi bisa masuk. Iya. Bahkan ke PKN loh ya. Iya. Jadi makanya saya bilang ini sangat universal ya. Katakan bahwa seni teater itu sangat universal, bisa masuk kemana aja, dan bahkan jadi mata pelajaran pada saat seni itu juga. Misalnya di kelas 10 mungkin ya seni lukis atau seni rupa ya. Betul. Nah di kelas 11 bisa kita ganti dengan seni teater. Nah itu atau di kelas 12 itu bisa jadi mata pelajaran juga yang bisa kita menarik ya. Menarik. Jadi kan tadi ya menggabung beberapa. Kalau P5 selama ini kayak pameran dan lain-lain, ini sebenarnya bisa menampilkan bersama-sama ya. Yang nulis kelompok yang siapa, ya yang memainkan. Jadi dan termasuk yang musiknya ya, siapa yang mengendalikan musik nih. Kalau bisa dimainin sendiri kan juga bisa ya musik. Live pun bisa gitu. Jadi ini sebenarnya kalau bisa diwujudkan menarik banget ya untuk P5 ya. Karena bahwa P5 itu sebenarnya proses ya. Yang kita butuh, yang esensi dari proyek itu adalah bagaimana prosesnya. Nah, semua proses ini include di dalam teater itu. Bahwa teater itu kalaupun ada penampilan itu kan efek ya, hasil tapi proses wujudnya proses yang dilalui anak-anak itu tuh luar biasa di dalam bermain teater itu. Jadi P5 itu pokoknya di dalam teater tuh include semuanya masuk deh itu ya. Jadi ini mungkin ke depan nih Alheria sebenarnya bisa mempraktekkan ini tuh, agar tahun depan ketika P5-nya bisa nampilin dan itu menjadi sesuatu yang mungkin sangat berbeda dengan sekolah lain. Ya bisa dicoba ya Bu Eva ya. Siap, harus. Harus ya. Saya dukung tadi anak-anak dan kepala sekolah ya. Apalagi ada gurunya yang potensi juga. Terus ya udah tinggal action. Iya, artinya udah lengkap kan? Udah lengkap. Pengawasnya juga ngedukung. Pengawasnya juga Pak. Kalau sekali-sekali pengawasnya disuruh ngelatih, ikut terlibat, ayo. Atau memberi masukan saat konsep-konsep dibangun. Karena dia guru bahasa Indonesia dulunya. Tuh kalau bikin skrip ya, itu pun bisa dibantu. Oke ya, menarik ya. Oke, demikian wawancara kita dengan pengawas SMA ya. Ini sebenarnya pengawas SMA tapi Alheria adalah salah satunya. Oke, demikian ya video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Bu Eva, makasih.